Jadikanlah benda antik itu bukan sekedar benda pajangan ataupun juga benda yang bisa diperjualbeli, tapi benda yang bisa membuat orang lain memiliki pengetahuan dan kita meningkatkan kemampuan pengetahuan sejarah kita. Jadi mulai saat ini benda antik bisa jadi nilai edukasi dan memiliki manfaat edukasi. Halo kawan-kawan, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama Kak Yudi. Kita lagi bersama Kak Yudi Kak ya? Iya. Kak, untuk lokasi kita di mana Kak? Jadi kalau untuk teman-teman berkumpul, tepatnya di Pasar Cinde, Palembang itu kita jadikan posko untuk Pasar Cinde. Tapi kalau saya sendiri tinggal di Bukit Besar, atau tepatnya Jalan Putra Pusroko. Di situ juga kita ada tempat ya naruh barang-barang koleksi kita. Di sini ada barang apa saja Kak? Kalau di Cinde ini Kak? Ya itu diawali dengan tempat menginspirasi. Barang antik kan nggak semuanya dianggap barang antik. Nggak semuanya di barang antik yang kita simpan ini sudah berjalan di dunia barang antik sebelumnya. Jadi banyak barang-barang antik itu berbagai macam, dari alat-alat komunikasi zaman dulu sampai HP jadul zaman dulu, alat-alat pertukangan zaman dulu, ya, dari zaman ke zaman sampai alat mata uang dari zaman kerajaan sampai media koran yang kuno, koran kuno, majalah kuno, buku-buku kuno, sampai peralatan yang dipakai di rumah tangga zaman dulu, dari jam dinding, kursi antik, lemari antik, itu yang guci-guci antik yang sudah umum, barang antik yang dianggap untuk dikoleksi para kolektor. Dan banyak yang belum diminati untuk para kolektor. Jadi kita dengan kita melalui tempat kita di pusuk kita ini, jenis barang itu kita contohin faedahnya apa, manfaatnya apa kalau kita simpan. Nah, karena jenis pengenalan sejarah kita pakai barang antik, selama ini barang antik cuma untuk kepuasan tersendiri, dipajang, disimpan sendiri. Aku upayain benda-benda ini menjadi objek untuk pengenalan sejarah, edukasi sejarah, dan melalui barang ini bisa jadi ada nilai edukatifnya. Jadi sekalian koleksi, bukan hanya koleksi tapi untuk media pembelajaran ya, untuk sama-sama ya. Ya, kita kan yang hidup juga harus memiliki manfaat. Makanya melalui barang antik ini nilai manfaatnya petik. Ada nilai amalan ibadahnya. Orang nggak harus beli barang, cukup dia mengagumi melihat itu dan kita bercerita tentang benda itu, dan akhirnya dia mendapatkan pengetahuan dari itu, sudah amal kita tanamkan. Kalau untuk barang yang bisa dikatakan tertua di sini barang apa Kak? Jenisnya Kak? Itu lihat di situ kita ada koin-koin ya. Itu koin-koin yang kita miliki itu hasil temuan dari Singamusi. Itu ada koin-koin dinasti Cina, koin dinasti Tang juga ada. Itu abad ke-6. Ada barang-barang peninggalan alat barter, alat tuker, zaman-zaman kerajaan itu juga kita punya. Nah,
Jadi yang dianggap tua itu paling-paling benda yang hasil temuan Sungai Musi. Contoh, ini walaupun dia tidak utuh, tapi ini bendanya ini porselen, gado, zaman dinasti, yang Song, jadi abad ke-9, abad ke-10, dan juga benda-benda zaman Nestang, abad ke-6, abad ke-7. Semuanya walaupun dia tak utuh, tapi nyata adanya benda-benda ini baik dari keseluruhan ini memang benda yang dipakai di zaman itu atau di abad itu. Jadi kalau untuk penemuan barang-barang ini ya bagaimana kak prosesnya? Kalau benda Sungai Musi itu kan penyelam yang menemukan. Nah, dan adanya penyelam itu bukan kita memerintahkan mereka menyelam. Sejak dulu turun-temurun mereka yang memiliki aktivitas itu. Tapi pemberdayaan benda yang mereka temukan itu mungkin baru-baru ini, baru berapa tahun ini, karena mereka baru bertemu kita. Nah, makanya nilai manfaat dari benda mereka temukan ya kita kembangkan. Yang kalau dulu hanya mereka jual dan dapat uang, dibeli, kalau itu sudah. Bahwa di Sungai Musi itu menyimpan banyak peninggalan-peninggalan di masa lalu, terutama dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Palembang sampai ke Sultan Palembang. Benda kolonial juga. Kalau untuk lokasi di Cinde ini kak, dari tahun berapa kak berdiri ini? Kalau pasar Sibil sendiri itu sudah ada sejak tahun 60-an kan. Tapi kita sendiri di tahun 91. Ya, di pasar Cinde ini tidak khusus tempat barang antik. Barang-barang lawakan atau rongsokan, alat mobil, sepeda mobil, sepeda motor, bagaimana macam lah. Jadi di tahun 91 hanya kita yang ada di pasar Cinde. Dari kudirikan komunitas dan komunitas itulah yang ku petik nilai manfaatnya. Ada manfaatnya yang tersendiri ya. Iya. Itu di 2014 aku populerkan mengenalkan sejarah lewat barang antik atau belajar sejarah lewat barang antik. Jadi kita menjalin kerjasama ada beberapa universitas di Kota Palembang, universitas negeri, universitas swasta. Jadi untuk yang universitas yang memiliki bidang sejarah, mahasiswa-mahasiswanya menjalin kerjasama. Tipe pengenalan sejarah yang kita gunakan ini mungkin di waktu itu ataupun sekarang itu belum umum. Karena aku merasakan dari apa yang ku alami sampai tamat SMA tuh pemahaman sejarah itu agak minim, kurang. Semenjak mengenal benda-benda antik ini lebih mudah memahami sejarah. Makanya kutuangkan untuk generasi berikutnya agar lebih mudah memahami sejarah menggunakan benda-benda peninggalan. Jadi kita libatkan langsung pendengaran, kita putarkan piringan hitam, lagu-lagu lawas, jadi tahu oh zaman dulu gini lirik-lirik lagunya. Kita perlihatkan bendanya langsung, oh zaman dulu halus benda-bendanya. Kita tontonkan langsung menggunakan video zaman dulu, proyektor. Oh, jadi melibatkan beberapa panca indera itu lebih cepat menyerap makna sejarah dan pengertian sejarah. Jadi nilai sejarah itu tetap terjaga gitu ya. Iya, benar. Ya, mungkin kita bisa menganjurkan terus dijaga. Yang mau menjaga berkeinginan. Tapi proses untuk bisa terjadi begitu itu kan susah. Makanya pola ini kita anggap lebih mudah dipahami. Yang baru main barang klasik ini apa kan? Pesan-pesannya? Ya, untuk main barang antik ini biar terasa nyaman, diawali dari apa yang kita senangi. Nggak ada unsur paksaan karena kita sendiri senang. Nah, tingkatkan kualitas rasa senang itu. Jadi jangan sampai kita karena rendahnya nilai seni untuk menyenangi benda, kita salah penilaian terhadap benda itu sendiri. Jadi kita simpan juga benda itu tidak berharga, kita jual juga nggak ada yang mau. Tapi kalau kita mampu menilai benda kuno yang diminati, yang memang bagus, yang langka, jadi kita jual juga cepat, kita pajang juga, orang juga senang, kita juga saat dipuji jadi bangga. Nah, di sini bukan hanya untuk galeri ya, tapi jual beli juga ya. Ini awalnya ini kios untuk memang jual beli. Lama-kelamaan karena ada komunitas ini jadi posko. Jadi tempat berkumpulnya teman-teman bagi itu kolektor ataupun pedagang berbagai jenis benda antik. Benda antik yang memiliki umur, usia, dan faedah terhadap kegunaannya masing-masing.
Kalau untuk galeri ini ya, di mana tadi ya? Kalau orang ingin belajar atau membeli barang klasik ya, alamatnya? Di sini tepatnya di Pasar Cide atau Jalan Candi Welan di Gang Danau. Danau ya. Ya, Gang Danau. Ya, jadi kedepannya jadikanlah benda antik itu bukan sekedar benda pajangan ataupun juga benda yang bisa dipakai jual beli, tapi benda yang bisa membuat orang lain memiliki pengetahuan dan kita meningkatkan kemampuan pengetahuan sejarah kita. Jadi mulai saat ini benda antik bisa jadi nilai edukasi dan memiliki manfaat edukatif. Baik, terima kasih Kak Yudi atas ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah menonton. Terima kasih kawan-kawan.